Disinilah aku merasakan suatu kehangatan. Disinilah tempat aku mulai mengerti kehidupan. Sebuah desa kecil yang berada di tengah kota, tetapi masih erat rasa kekeluargaan antar sesama. Inilah Desa Bengle, desa yang berada di wilayah Kecamatan Talang. Desa dengan luas sekitar 116 hektar yang ditempati oleh 5.570 jiwa yang tersebar dalam 3 RW dan 24 RT. Desa Bengle terbentang di antara Desa Setu, Desa Pasangan, Desa Cangkring, Desa Pesayangan, dan Desa Langen. Dulunya, Desa Bengle adalah daerah perhutanan yang ditumbuhi banyak tanaman. Salah satunya adalah obat herbal, yaitu Delingo Bengle, sebuah tanaman yang biasa dijadikan obat oleh masyarakat. Sehingga setelah daerah perhutanan itu dibuka, jadilah sebuah desa yang dinamakan Desa Bengle. Masyarakat di sini unik. Desa yang di tengah perkotaan, akan tetapi masih banyak yang melestarikan kerajinan turun-temurun, yaitu batik. Desa ini dikenal dengan batik tegalannya, dengan warna coklat dan motif batik yang membuat ciri khas Desa Bengle itu terlihat. Selain itu juga desa ini menjadi salah satu penghasil batu bata merah dengan kualitas tinggi. Untuk Desa Bengle itu karena terdapat beberapa komponen atau otonom desa. Jadi di Desa Bengle merupakan istilahnya desa yang agamis. Juga di sini terdapat banyakkan potensi-potensi yang cukup lumayan atau bisa digalikan untuk bisa memajukan Desa Bengle. Kalau dilihat dari secara ekonomi atau yang lain, kalau ekonomi bisa juga ada bedanya karena di sini kebanyakan untuk kepala keluarga atau yang laki-laki kebanyakan itu di sektor industri atau penggalian batu bata merah, sedangkan untuk yang perempuan kebanyakan itu produksi batik tegalan, baik cap maupun secara batik tulis. Jadi di sini banyak potensi, termasuk itu yang udah dikenal, yaitu produksi batu bata dan produksi batik. Itulah Desa Bengle, desa dengan sejuta cita, rasa, dan cerita. Akan tetapi, dari semua keistimewaan Desa Bengle, masyarakat masih kurang peduli terhadap lingkungan. Masih banyak sampah yang bertumpukan, pengelolaan limbah batik yang belum maksimal, kurangnya kreasi dalam pengelolaan dan penjualan kain batik, sawah yang rusak akibat tanah yang dijadikan bahan baku batu bata, ditambah lagi pandemi ini yang memberikan dampak terhadap sektor ekonomi dan pendidikan. Kami pun berusaha untuk mengurangi kekurangan itu. Memang waktu yang sangat singkat tidak bisa memberikan kontribusi secara maksimal. Kalau permasalahan yang sering terjadi di Desa Bengle itu sebenarnya lebih ke kecemburuan sosial, karena masyarakat Desa Bengle itu pengetahuannya masih bisa dibilang primitif, masih cemburu akan kebahagiaan orang lain. Jadi ketika seseorang mendapatkan suatu keberuntungan, itu mereka tidak tidak mencerminkan diri, oh ya kenapa dia dapat keberuntungan itu tapi saya tidak, tapi harus bersyukur dengan itu. Tapi kalau di sini selalu merasa iri, ingin berkompetitif kayak gitu. Permasalahan yang sering terjadi di Bengle itu pertama satu, yaitu pengelolaan limbah pabrik dari industri batik itu yang jadi permasalahan. Tidak seluruhnya pengrajin batik itu sadar akan tentang pembuangan limbah. Jadi ada yang bikin speeding sendiri, ada yang ikutnya ke
maksudnya ke pembuangan kali kecil ya, kali desa itu seperti itu. Permasalahannya itu dari pengolahan limbahnya itu belum sadar betul masyarakat Desa Benglek. Untuk itu tuh yang pertama permasalahan itu. Untuk yang kedua ya permasalahan sama seperti desa lain, yaitu kenakalan remaja, Mbak. Cuman itu ya namanya juga anak remaja, anak sekarang memang susah dididiknya seperti itu. Inilah setitik tetesan air yang bisa kami tuangkan. Dengan memberikan edukasi mengenai pengelolaan limbah, melakukan penghijauan dan penaungan, memberikan kreasi pengelolaan bahan batik, mengajarkan media online dalam berjualan, mengajarkan setitik ilmu kepada anak-anak desa, dan membangun kebersamaan dengan warga. 45 hari sudah kami lalui dengan lika-liku yang berbeda. 45 hari sudah kami lalui dengan ilmu yang beragam. 45 hari sudah kami lalui dengan susah, sedih, dan gembira. Terima kasih kepada Turangkat Desa Benglek dan warga Desa Benglek yang sudah menerima kami dengan lapang dada selama 45 hari. Kami harap silaturahmi akan terus berlanjut sampai akhir hayat. Salam hangat dari kami, mahasiswa KKN Tim 2 Undip tahun 2021. Nantinya kalau sudah lulus menjadi mahasiswa Undip ya, sudah wisuda, bisa mempraktekkan ilmunya supaya berguna untuk masyarakat dan sekitar, tidak hanya teori tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu yang didapat selama KKN di Benglek bisa diterapkan. Untuk pesannya, yang penting kalian lulus itu jangan mengandalkan ijazah kalian, tapi mengandalkan pengalaman kalian. Seperti itu. Mudah-mudahan jadi berwirausaha, jangan bekerja di tempat orang. Allahumma amin. Kalau misalkan kalian semua memasuki dunia kerja, cintailah pekerjaan itu. Jangan mengharapkan sebuah pekerjaan akan mendapatkan uang. Karena ilmu itu sangat dicari, sangat penuh dengan istilahnya keniatan yang semangat. Jadi pergunakanlah ilmu yang didapat dan semoga ilmu bermanfaat untuk diri sendiri, juga untuk masyarakat di desanya panjenengan semua, juga akan mengkontribusi kepada negara kita Indonesia.